Shalom, selamat malam untuk kita semua. Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada minggu ini kita kembali melanjutkan eksposisi perjanjian baru. Kita akan mengeksposisi ayat Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita akan membaca teks ini eh, secara bersama-sama. Eh, dari media ini saya akan membacakan kepada saudara Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di awal daripada khotbah ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita semua adalah, apakah di tempat ini ada yang merasa tidak berdosa? Apakah di tempat ini ada yang merasa dosanya lebih ringan daripada orang lain? Apa? Dalam Roma pasal 3 ayat 9, kita melihat bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani yang sebenarnya mewakili orang non-Yahudi adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita melihat bukan cuma orang Yahudi adalah orang berdosa, tetapi orang Yunani, mereka yang Gentile, mereka juga adalah orang berdosa dan itu sebenarnya mewakili orang non-Yahudi. Paulus ingin menekankan kita semua tanpa terkecuali adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari genggaman kuasa dosa. Sehingga dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 10, tidak ada satupun orang yang benar. Dan perkataan ini diulang lagi dengan kalimat seorang pun tidak. Hal ini seakan-akan ingin menunjukkan kepada kita keseriusan dari dosa yang dialami oleh manusia dan penekanan bahwa tidak ada satupun orang yang memiliki status benar. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan berada di dalam kuasa dosa? Apakah artinya kita terbelenggu dengan kuasa dosa? Apakah artinya kita seperti dirantai dan tidak bisa melakukan apa-apa di luar daripada kuasa dosa yang membelenggu kita? Stephen Tong di dalam satu khotbahnya, dia mengatakan bahwa ada orang Islam yang lebih baik daripada orang Kristen. Ada orang Kristen yang lebih baik daripada orang Islam. Begitu pula ada orang Hindu lebih baik daripada orang Kristen. Ada juga orang Kristen yang lebih baik daripada orang Hindu. Hanya saja yang menyelamatkan bukanlah perbuatan baik, tapi Yesus Kristus. Di sini, ketika kalau kita memperhatikan Stephen Tong ingin menekankan bahwa keselamatan bukan karena suatu perbuatan, tetapi karena anugerah yang dianugerahkan Kristus kepada kita. Ketika kita berada di dalam kuasa dosa, semua perbuatan baik kita hanyalah kain kotor di hadapan Tuhan. Semua perbuatan baik kita tidak bisa didasarkan kepada motivasi yang benar, yaitu dengan ketulusan melakukannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah motivasi yang benar. Dan semua motivasi yang menentang itu adalah suatu dosa, adalah suatu kesalahan. Lalu di dalam ayat 11 dan 12 itu menunjukkan konsekuensi dari dosa itu. Saya akan bacakan lagi dua ayat ini. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat ada beberapa hal yang Paulus tekankan sebagai konsekuensi dari dosa.
Yang pertama adalah kita kehilangan akal budi yang benar di hadapan Tuhan, di mana pikiran kita telah menjadi pikiran yang bobrok dan mencari hal-hal yang berbuat dosa. Kita tidak mencari Allah yang benar. Memang betul, kata John Calvin, setiap orang punya sensus divinitatis, di mana kita mencari Allah, tetapi kita tidak mencari Allah yang benar itu. Dan yang ketiga adalah kita menyeleweng dari Allah, tindakan-tindakan kita menentang dan bertentangan dengan Dia. Kita menjadi tidak berguna di hadapan Allah. Kita yang sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan panggilannya, untuk mengerjakan bumi ini, tetapi kita menyeleweng daripada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa berbuat baik. Setiap perbuatan baik kita ketika kita berada di luar Kristus, maka itu sebenarnya bukanlah perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dari sini saya ingin mengatakan bahwa dampak dari dosa menyebabkan kita menjauh dan terpisah dari Tuhan. Bahkan ini sesuai dengan pernyataan John Calvin yang berkata bahwa hati manusia adalah pabrik berhala. Pernyataan John Calvin memberitahu kita bahwa hati kita senantiasa menentang Allah. Hati kita menginginkan dosa dan bukan Allah yang benar. Hati kita selalu menginginkan hal-hal yang nikmat, hal-hal yang baik, hal-hal yang kelihatannya indah, dan sebenarnya itu membawa kita jauh daripada Allah yang benar itu. Tetapi itulah yang diinginkan oleh hati yang berdosa. Seorang penulis bernama Somerset Maugham di dalam bukunya berjudul The Summing Up. Somerset Maugham ini juga ya bisa kita katakan seorang novelis, seorang penulis. Nah, dia berkata bahwa jika seseorang menyingkirkan keberadaan Allah dan meragukan kehidupan setelah kematian, maka seseorang harus menentukan pikiran tentang kegunaan hidup. Jika kematian mengakhiri semuanya, jika saya tidak memiliki harapan bagi kebaikan maupun takut kepada kejahatan, maka saya harus bertanya kepada diri saya, apa tujuan saya ada di sini? Dan dalam keadaan seperti ini, bagaimana saya harus bersikap? Jawabannya sederhana, tetapi begitu menjijikan sehingga kebanyakan kita tidak ingin menghadapinya. Tidak ada arti hidup, dan oleh karena itu hidup tidak bermakna. Kita melihat sebuah pernyataan yang riskan, sebuah pertanyaan yang berkonotasi negatif yang diutarakan oleh Somerset Maugham. Dan ada seorang ateis bernama Jean Paul Sartre di dalam bukunya berjudul Nausea, dia mengatakan bahwa memang benar saya selalu menyadarinya. Saya tidak memiliki hak apapun untuk hidup. Saya muncul secara kebetulan. Saya ada seperti sebuah batu, sebuah tanaman, sebuah mikroba. Saya tidak dapat merasakan apapun selain sebuah dengungan yang tidak berkaitan. Saya sedang berpikir bahwa kita sedang makan dan minum untuk memelihara keberadaan kita yang berharga, meskipun tidak ada sama sekali tidak ada alasan apapun untuk berada. Jadi dua penulis ini seperti ingin menekankan bahwa makna itu sebenarnya diciptakan. Makna itu tidak pernah muncul dari sosok yang ilahi, tetapi makna adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk memberikan tujuan bahwa sebenarnya manusia sebenarnya lahir dan tidak memiliki makna karena diciptakan secara kebetulan melalui sebuah evolusi menurut mereka. Tetapi manusia memberikan makna agar hidupnya menjadi berarti. Baru-baru ini saya melihat sebuah podcast yang disampaikan oleh Pendeta Wahyu Pramudia, dan di dalam podcast itu bagaimana Pak Wahyu menekankan tentang pentingnya makna di dalam hidup ini. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa makna adalah sesuatu yang dicari oleh begitu banyak orang, dan itu adalah sesuatu yang berbahaya jika kita tidak memiliki makna yang benar di hadapan Tuhan, dan jika kita tidak menemukan makna yang daripada Tuhan, maka hidup kita menjadi kosong. Saya teringat dahulu saya pernah jatuh di dalam dosa seksual di dalam pikiran saya. Saya memang tidak pernah eh, menikmati dosa seksual dengan orang lain, tetapi saya jatuh di dalam pikiran saya. Dan hal ini saya lakukan setiap hari dengan intensitas yang sering. Dan saya tidak merasa berdosa ketika melakukan hal ini dan berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang nikmat, ini adalah sesuatu yang nyaman dan enak. Apa yang terjadi kepada saya sebenarnya adalah gambaran dari kehidupan saya yang dahulu hidup di dalam dosa. Saya tidak memiliki makna yang benar tentang Tuhan. Hidup saya jatuh di dalam dosa, dan dosa itu membelenggu dan menguasai hidup saya. Dosa masih begitu berkuasa di dalam kehidupan saya pada waktu itu. Dan refleksi dari bagian pertama ini adalah, apakah kita masih hidup di dalam dosa?
Apakah kita masih hidup di dalam dosa? Dan yang kedua adalah, apakah kita menyadari dampak mengerikan dari dosa yang menyebabkan kita menjauh dan terpisah dari Tuhan? Dan yang ketiga adalah, apakah kita telah menemukan solusi dari dosa yang begitu menjauhkan kita dari Sang Pencipta, dari Tuhan yang menciptakan kita? Selanjutnya saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Dalam bagian ini Paulus menyoroti seluruh anggota tubuh kita yang sebenarnya telah tercemar oleh dosa. Hal ini ditunjukkan oleh Paulus dengan menggunakan gambaran kerongkongan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan itu ada kata kerongkongan, mulut, bibir, kaki, dan mata yang sebenarnya mewakili tubuh manusia secara keseluruhan. Ada seorang teolog bernama Dr. Rainer Schelman di dalam komentarnya, dia menjelaskan pembagian dari dosa yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, kalau kita memperhatikan pada ayat 13 sampai dengan ayat 14, itu sebenarnya sedang bicara mengenai ucapan manusia yang tercemar oleh dosa, di mana perkataan-perkataan kita itu tercemar oleh dosa. Dan betapa jahatnya ucapan-ucapan yang kita ucapkan, ucapan-ucapan yang tidak memuliakan Allah dan yang menghancurkan manusia. Dan yang kedua adalah tindakan manusia yang tercemar oleh dosa yang dikatakan di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17, di mana Paulus memakai ilustrasi langkah yang cepat untuk menyiksa dan membunuh orang yang sebenarnya merupakan kengerian dari perbuatan manusia, kengerian dari tindakan manusia berdosa. Dan yang ketiga adalah pemikiran manusia yang tercemar oleh dosa. Pada ayat 18, ini merupakan suatu kesimpulan dari keseluruhan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, bahwa dosa-dosa tersebut memiliki akar, yaitu sikap mengabaikan dan tidak takut akan Allah. Jadi kita melihat bahwa dosa-dosa ini muncul dari suatu sikap yang mengabaikan, yang tidak takut kepada Tuhan, yang merasa bahwa Tuhan itu seperti sebuah halusinasi, atau dia tidak berkuasa, atau mungkin kita tahu dia ada tapi kita tidak ingin mengikuti dia. Ada suatu sikap di mana kita tidak menghormati, tidak menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kalau kita membaca ayat 18 ini, sebenarnya ayat ini memiliki keterhubungan dengan perjanjian lama. Itu misalnya di dalam Mazmur pasal 36 ayat 2 yang berbunyi demikian. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, dan juga merupakan penolakan secara terang-terangan terhadap Amsal yang sangat terkenal, yaitu Amsal pasal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi ketika kita melihat realitas sekarang, rasanya dunia sekarang tidak sejahat seperti yang dikatakan oleh Alkitab nih. Sehingga kita mungkin merasa bahwa Alkitab ini salah dan tidak relevan. Sehingga orang-orang yang memiliki penafsiran yang liberal akan menilai bahwa teks ini sudah tidak relevan dan harus ditafsirkan ulang sesuai dengan pemahaman yang berpusat kepada konteks yang sekarang tanpa memperhatikan konteks pada zaman itu. Nah, sehingga perkataan dari seorang teolog bernama Robert Mounce yang berkata demikian. Gambaran Paulus mengenai manusia yang tidak benar mungkin kelihatannya terlalu pesimistis bagi orang sezamannya. Selain itu, bukankah kita semua tahu adanya berbagai pribadi yang memiliki keteladanan hidup yang baik meskipun mereka tidak percaya kepada Yesus? Tentulah gambaran yang diberikan tidaklah tepat bagi mereka. Meskipun adalah benar bahwa banyak orang tidaklah sejahat sebagaimana dalam daftar dosa tersebut. Tetapi janganlah kita lupa bahwa mereka juga memperoleh keuntungan-keuntungan dari kehidupan masyarakat yang sangat kuat dipengaruhi oleh etika Yahudi Kristen. Apabila segala keuntungan dari etika sosial Kristen ini diambil, maka kelakuan mereka akan sangatlah berbeda. Kita melihat peran dari Yahudi Kristen, peran dari Allah, Yehova, peran dari Yahweh itu, peran dari Yesus Kristus di dalam sejarah umat manusia yang mempengaruhi munculnya sikap-sikap kasih, yang mempengaruhi munculnya perbuatan baik, yang mempengaruhi sikap untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya teringat ada seorang tokoh yang saya yakin kita semua tahu, yaitu Mahatma Gandhi. Semua kita mungkin mengetahui tokoh tersebut. Dia merupakan seorang politikus India yang sangat terkenal. Dia adalah orang yang memperjuangkan tentang gerakan anti kekerasan dan mempengaruhi kemerdekaan India. Mahatma Gandhi memiliki kehidupan yang baik. Dia memiliki kehidupan yang menjadi teladan. Dan kita tahu salah satu statementnya yang sangat terkenal adalah dia melihat Yesus sebagai teladannya. Dia kagum kepada Yesus walaupun dia tidak menjadi orang yang
masuk Kristen karena dia berkata bahwa dia membenci orang Kristen karena sikap-sikap orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Tetapi dia menilai bahwa Yesus adalah guru moral yang baik. Nah, dari pernyataan Mahatma Gandhi di sini kita bisa melihat bahwa nilai-nilai kekristenan telah mempengaruhi banyak orang, termasuk orang besar seperti Mahatma Gandhi. Tetapi apakah Mahatma Gandhi karena nilai-nilai tersebut dia mempercayai Yesus? Tidak. Dia percaya kepada nilai-nilai itu dan dia menerapkannya di dalam masyarakatnya, di dalam kehidupannya, sehingga itu pun mempengaruhi sistem dunia, sehingga kelihatannya sistem dunia itu baik-baik saja karena mengikuti apa yang dikatakan oleh kekristenan. Tetapi, jika Mahatma Gandhi tidak mempercayai Yesus, maka saya harus katakan bahwa dia pun tidak akan menerima keselamatan. Karena bagaimana mungkin seorang berdosa bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatannya? Orang berdosa hanya bisa diselamatkan oleh Allah, hanya Allah yang dapat menyelamatkan orang berdosa. Dan apa refleksi dari bagian ini untuk kita? Apakah kita telah menyadari bahwa keseluruhan diri kita berdosa di hadapan Tuhan? Ucapan, perbuatan, dan pemikiran kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Apakah kita tidak bisa melihat bahwa realita yang terjadi sekarang adalah karena adanya nilai-nilai Kristus di dalam budaya kita yang mempengaruhi sikap-sikap yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang yang sebenarnya menutupi kebobrokan dari dosa manusia. Bagaimana kita melihat nilai-nilai Kristen yang mentransformasi dunia ini, nilai-nilai Kristen yang mempengaruhi politik, yang mempengaruhi ekonomi, yang mempengaruhi sosial, yang mempengaruhi segala lini di dalam kehidupan ini, yang mentransformasi sehingga kita melihat realita dunia ini sekarang menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan kita melihat bagaimana nilai-nilai Kristus itu ada di tengah-tengah budaya kita. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak memiliki harapan, situasi dan keadaan yang menunjukkan kebebrokan manusia berdosa, hukum Taurat hadir. Hukum Taurat berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka memiliki pedoman untuk mereka menjalani kehidupan yang menaati dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam Roma pasal 3 ayat 19 sampai 20 itu memberitahu kepada kita bahwa hukum Taurat berlaku untuk semua orang yang berada di dalamnya, yaitu semua orang Yahudi. Paulus menuliskan bagian ini agar jangan ada di antara para pembacanya yang beralasan bahwa Roma pasal 3 hanya untuk bangsa-bangsa lain dan bukan orang Yahudi. Kata seluruh dunia di dalam teks Roma pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20 ini merujuk kepada seluruh umat manusia. Douglas Moo, seorang teolog perjanjian baru, berkata demikian. Kemungkinan Paulus di dalam argumentasinya menggunakan secara tidak langsung gaya bahasa dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Apabila orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah tercakup pula dalam kekuasaan dosa, maka tentulah apalagi orang-orang kafir yang tidak memiliki kedudukan khusus di hadapan Allah itu juga bersalah dan berdosa. Kita semua tanpa terkecuali berada di dalam kuasa dosa dan kita semua pasti akan menerima murka Allah. Pernyataan Douglas Moo ini mengindikasikan bahwa seluruh dunia layak menerima murka Allah dan tidak bisa berdalih, tidak bisa membela diri bahwa dia benar karena semuanya terbukti bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita tidak bisa membela diri kita. Sudah jelas bahwa kita semua berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin kita bertanya, apa tujuan dari hukum Taurat? Tujuan dari hukum Taurat bukanlah memberikan berbagai langkah bagi manusia untuk dapat mencapai surga, tetapi menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk memperoleh surga. Ayat 20 lebih bersifat menegaskan pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah. Hukum Taurat menciptakan keputusasaan karena menghasilkan kesadaran akan dosa dan membawa penghukuman Allah. Dalam bagian ini Paulus menegaskan bahwa tidak ada jalan untuk mencapai Allah melalui usaha melakukan hukum Taurat. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita menaati hukum Taurat, ketika kita menaati firman Tuhan, kita bisa diselamatkan karena ketaatan kita. Bukan karena ketaatan kita, kita diselamatkan. Dan dari sini kita mendapatkan penjelasan bahwa hukum Taurat bukanlah solusi. Firman Tuhan yang ditaati itu bukanlah solusi untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu apa solusi untuk menyelamatkan umat manusia?
Solusinya ternyata dijelaskan di dalam ayat 21 dan ayat 22. Di dalam Roma pasal 3 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah yang karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Yesus Kristus adalah solusi untuk umat manusia. Dia adalah pemberian Allah yang cuma-cuma bagi umat manusia. Dia bukan cuma diberikan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang non-Yahudi. Dialah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dialah yang mendamaikan umat manusia dari dosa. Seorang reformator terkenal yang saya yakin kita semua sudah kenal, namanya adalah Martin Luther. Martin Luther berkata bahwa pembenaran hanyalah oleh anugerah Allah melalui iman di dalam Kristus, terlepas dari pekerjaan baik apapun yang dilakukan orang tersebut. Martin Luther sedang ingin menyoroti bahwa keselamatan kita itu semata-mata hanyalah anugerah Allah. Saya ingin menceritakan sebuah kisah sederhana. Saya teringat ada teman saya, dia seorang pendeta, dia seorang pengajar Alkitab, tetapi dia adalah orang yang sangat legalistik. Ya, mungkin kalau saudara tahu istilah legalistik, legalistik adalah orang yang sangat berfokus kepada aturan, di mana segala sesuatu difokuskan kepada aturan. Suatu hari teman saya ini pernah menegur saya karena dalam penilaian saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi dia pernah menegur saya karena dinilainya saya melakukan sebuah kesalahan. Lalu pada waktu dia menegur sebenarnya saya cukup bingung. Nah, tetapi saya merenung dan berpikir, mungkin tindakan saya itu kurang berhikmat. Seperti itu. Tetapi beberapa waktu berlalu dan saya lihat teman saya ini melakukan kesalahan, ditegurnya kepada saya dan itu beberapa kali. Dan dari sini, saya sebenarnya melihat bahwa teman saya pun itu tidak luput dari kesalahan dan kegagalan dalam menaati aturan. Jangan kita berpikir bahwa orang yang sangat menaati aturan tidak pernah bobol di dalam ketaatannya kepada aturan. Dia pasti pernah bobol, dia pasti pernah gagal, dia pasti pernah melakukan kesalahan di dalam perkataannya. Dan itulah sifat manusia, di mana Amsal berkata bahwa jangan berharap kepada manusia karena manusia mengecewakan. Berharaplah hanya kepada Allah. Seperti teman saya ini, walaupun dia sangat memperhatikan aturan, tetapi dia pun gagal melakukan aturan tersebut. Kita tidak bisa 100% menaati Tuhan. Kita pasti gagal di dalam ketaatan kita. Sehingga kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari hukum Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Dia adalah Yesus Kristus. Refleksinya bagi kita adalah, apakah kita telah menyadari bahwa keselamatan yang kita terima semata-mata adalah anugerah Allah? Apakah kita telah sadar bahwa keselamatan yang kita terima itu semata-mata adalah anugerah yang diberikan Allah bagi kita? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah mensyukuri anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus? Dan yang ketiga adalah, apakah kita telah menghidupi anugerah keselamatan yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus? Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menghidupi Injil dalam kehidupan ini. Soli Deo Gloria. Amin.